Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang berada di Masjid Al-Arqam, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pecinta Radio Purnama City dimanapun Anda bisa menangkap siaran ini, kemudian jamaah dari MTTV Wonosobo, Majelis Tabligh Wonosobo, karena alhamdulillah pekan yang lalu kita juga ikut pengajian Pak, meskipun berada di negeri seberang. Saya kebetulan berada di Bengkulu, alhamdulillah bisa mengikuti kajian Ahad pagi di sana dengan yang cukup bagus. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal soleh kita semuanya, terutama pelaku-pelaku kebajikan di Masjid Al-Arqam ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu kita berusaha meskipun sepagi ini untuk bisa bersama-sama hadir ke tempat ini, tentunya hanya mengharapkan keberkahan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala inilah yang senantiasa menjadi motivasi kita bersama-sama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada hadis yang nomor 5673, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengingatkan kepada para sahabatnya, para sahabat-sahabat Rasulullah kaum muslimin pada waktu itu. Padahal kita fahami bersama-sama bahwa as-sabiqunal awalun, generasi pertama sahabat-sahabat Rasulullah ini adalah orang-orang yang oleh Rasulullah itu dijamin masuk surga, menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah, meskipun demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh Rasulullah masih diingatkan. Hadis ini Anna Aba Hurairah qala, dari sahabat Abi Hurairah telah berkata, sahabat Abi Hurairah ini meriwayatkan, sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abi Hurairah mendengarkan sabda Rasulullah, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
layut hilal jannata, layut hila ahadakum amaluhul jannata. Rasulullah mengingatkan para sahabat kaum muslim pada waktu itu, layut hilal amalukumul jannata. Wahai para sahabat kaum muslimin, fahami bahwa kalian ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena amal-amal kalian semua. Jadi ketika kita Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula panjenengan semuanya ini kan pede sekali. Kita berharap untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salah satu kewajiban yakni puasa pada bulan suci Ramadan. Padahal itu belum menjadi jaminan. Karena Rasulullah mengingatkan bahwa kalian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena amal kebaikan kalian semuanya. Kemudian kita bandingkan berapa sih amal kebaikan yang telah kita kerjakan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Untuk membeli surga itu berapa tiket yang sudah kita peroleh? Kemudian ketika para sahabat mendengarkan nasihat dari Rasulullah, para sahabat ini kemudian terkejut. Mereka sudah merasa berbuat amal soleh, apapun yang Rasulullah perintahkan dikerjakan. Mereka sudah berusaha untuk melakukan apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah. Namun demikian Rasulullah masih mengingatkan. Maka mereka kemudian bertanya pada Rasulullah, qalu wala anta ya Rasulullah. Apakah juga demikian dengan engkau ya Rasulullah? Bahwa engkau itu masuk surga bukan karena amal panjenengan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, wala ana. Demikian juga dengan aku, kata Rasulullah. Illa ayyataghammadani Allahu bi fadlihi wa rahmatihi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai beliau pun mengatakan bahwa beliau pun masuk surga bukan karena amal-amal yang beliau kerjakan. Tetapi beliau dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala karena bi fadlihi wa rahmatihi. Karena karunia dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah lah termasuk salah satu kaifiat cara kita memperoleh karunia dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itu kita menghadiri majelis seperti ini. Itu merupakan salah satu cara kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita ngaji, kemudian kita melaksanakan perintah Allah, kita berharap surganya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bandingkan, Masya Allah, belum seberapa, masih teramat jauh amal-amal yang kita kerjakan. Maka Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita pahami kembali, kita kaji kembali bersama-sama tentang pintu-pintu kebaikan, abwabul khair, pintu-pintu kebajikan. Karena begitu luasnya Allah Subhanahu wa taala membuka jalan selebar-lebarnya kepada kita semuanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-114 ada paling tidak Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nanti selesai kita kajian ini kemudian selanjutnya kita berusaha untuk mengamalkan, untuk melaksanakan
pintu-pintu kebajikan di antara sekian banyak pintu kebajikan yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khairu fi katsirin min najwahum. La khairu fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebagusan sama sekali, tidak ada kebaikan sama sekali dari pembicaraan-pembicaraan mereka, dari bisikan-bisikan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Illa kecuali bisikan mereka itu, apa yang mereka kerjakan itu, man amaro bisodakotin. Siapapun di antara mereka amaro bisodakotin, yang bisa menjadi penggerak, yang bisa melaksanakan, mengajak kepada diri dan orang lain bisodakotin, untuk senantiasa melaksanakan sedekah, untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau siapapun di antara kita, di antara umat ini yang bisa menjadi pengajak orang lain, dirinya sendiri untuk senantiasa berbuat yang ma'ruf, yang baik. Au islahim bainan nas, atau mengajak perbaikan kepada sesama manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a maradatillah, maka barang siapa di antara kalian, kita semuanya yang mampu dan bisa melaksanakan ketiga amalan ini, ibtigha'a maradatillah, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nu'tihi ajron adima. Fasaufa, maka bagi orang itu nu'tihi ajron adima, akan kami berikan ajron, upah, pahala yang agung. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari ketiga hal ini kemudian kita pahami satu persatu, mana yang sudah bisa kita laksanakan, yang sudah bisa kita amalkan. Kalau sudah bisa kita laksanakan, sudah bisa kita amalkan, kita mohon kepada Allah untuk bisa istiqomah, untuk bisa continue. Kalau belum, kita berusaha untuk melaksanakan paling tidak 3 amalan ini. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, man amaro bisodakotin. Pintu kebaikan, pintu kebajikan yang pertama, man amaro bisodakotin. Siapapun di antara kula panjenengan, kita semuanya ini yang bisa menjadi penggerak, yang bisa menjadi pengajak kepada berbuat sedekah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, banyak ayat-ayat dari Al-Quran yang menegaskan, yang memberikan tuntunan kepada kita bahwa diri kita itu untuk senantiasa melaksanakan sedekah. Sedekah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, secara hukum syar'i itu ada 2. Yang pertama, sedekah sedekah yang hubungannya dengan kaitannya dengan yang wajib, yakni zakat. Kemudian sedekah yang kedua yang hukumnya sunnah, yakni yang wujudnya bermacam-macam, banyak sekali sedekah yang sunnah ini. Tapi pada bagian ini
Kita fokus pada sedekah yang sunnah. Cuma satu hal, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini juga menjadi perlu perhatian dari kita, juga di Takmir Al-Arqam, barangkali nanti lazismu. Jadi kewajiban sedekah yang wajib, yakni berupa zakat, sama kewajiban sedekah yang sunnah berupa sedekah-sedekah yang biasa. Ini kita pernah di cabang Kertek, Bapak Ibu, kemudian kita kita membuat perbandingan. Bagaimana sedekah, kalau kita persentase besar kecilnya antara sedekah wajib dengan sedekah sunnah itu, khusus kaum muslimin, khususnya warga Muhammadiyah itu, ternyata kalau di persentase lebih banyak sedekah yang sunnahnya daripada sedekah yang wajib. Contoh yang paling konkret, yang paling dekat, besok coba. Jadi ketika zakat amwal sama nanti hari raya Idul Kurban, itu nanti kalau di lebih banyak mana nanti Pak Paryo? Kalau di cabang Kertek, zakat amwalnya kita peroleh berapa? Padahal itu jumlah muzakinnya juga banyak, juga besar. Sedangkan yang sodakoh, yang sunnah, yang berupa kurban itu kan hukumnya sunnah muakkad. Ternyata lebih banyak. Kalau dinominalkan itu hampir antara perolehan zakat yang wajib dengan sodakoh yang sunnah itu hampir 1:3. Coba nanti lazismu diperhitungkan, menjadi PR kita bersama-sama. Kalau di cabang Kertek taruhlah sampai 15 ekor lembu. Kalau 15 ekor lembu kali rata-rata 21, berarti 21 kali 15 sudah berapa? Tetapi untuk zakatnya itu belum kita mencapai separuhnya dari jumlah itu, belum. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita buka surat At-Tolak. Surat At-Tolak ayat yang ke-7. Allah berfirman, liyungfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qutira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da musrin yusra. Hendaklah orang-orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, dan hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setiap diri kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyungfiq, untuk membelanjakan, untuk menafkahkan rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada kita, min sa'atih, semampu kita, seberapapun yang rezeki yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita mampu melaksanakan itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentang sedekah ini coba nanti kita buka lihat di dalam kitab Ad-Dabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari dan juga Imam As-Suyuti. Nanti di sana kita akan menemukan satu kisah, satu kejadian yang langsung dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini menjadi sebuah inspirasi buat saya, buat kita semuanya. Jadi Rasulullah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasul ini pernah mendapat sebuah hadiah yang bernama jubah, disebutkan di dalam kitab itu, diwariskan seperti itu. Kemudian jubah ini Rasulullah merintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk menyimpannya. Tapi tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu Rasulullah. Mengetuk pintu. Kemudian dibukakan oleh Rasulullah. Ternyata yang datang ini adalah seorang peminta-minta. Dia ingin meminta sedekah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini juga nanti menjadi inspirasi buat kita semuanya. Bahwa ketika ada datang seorang pengemis kepada kita, padahal kondisi Rasulullah pada saat itu, kemudian Rasulullah memerintah pada Aisyah, ya Aisyah, coba pengemis itu diberikan sesuatu makanan agar ia terpenuhi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Aisyah menjawab, ya Rasulullah, walau dzarrah ma wajadna lidzalik. Wahai Rasulullah, meskipun sebiji gandum makanan, alhamdulillah pada saat ini kita tidak punya stok ya Rasulullah. Mau kita mau makan saja bingung apa yang akan kita makan ya Rasulullah. Sepertilah kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita, kalau seandainya ada orang yang datang ke rumah kita, kemudian mengetuk pintu, dia minta belas kasihan dari kita. Kondisi kita pun juga seperti itu, apa yang kita makan, ternyata tidak ada. Apa yang akan kita kerjakan? Tapi ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka Rasulullah dengan muka yang manis bilang pada Aisyah, kalau memang tidak ada makanan, hadiah jubah yang kemarin yang kita dapatkan, berikan kepada peminta itu. Maka jubah yang tadi disimpan karena masih baru, sama Rasulullah diberikan kepada peminta itu tadi. Karena saking gembiranya, saking senangnya peminta itu tadi, diberi jubah oleh Rasulullah, tapi karena kebutuhan dia bukan jubah, kemudian bawalah dia ke pasar jubah itu. Ditawarkan, dijual. Ternyata orang miskin ini tadi juga cerdik, pinter Pak. Siapa yang mau membeli jubah Rasulullah? Ini jubahnya Rasulullah. Otomatis mereka akan berkerumun untuk membeli jubah itu. Ya, nun sewu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau ada orang yang tokoh yang terkenal kemudian melelang apa yang dia miliki, kan harganya mesti jauh dari standar. Nah, ini orang miskin ini juga tadi cerdas juga dia. Karena apa? Jubah nggak bisa dimakan, dia bawa ke pasar, kemudian dijual. Wah, karena yang pembelinya semakin banyak, nah ini hukum pasar berlaku Bapak Ibu. Yang nanti yang mendapat barang ini tentunya dengan harga yang tinggi. Pinter juga dia.
ketika ditawarkan di pasar, kebetulan ada orang yang cukup elegan, yang kaya dia. Tapi dia orangnya itu buta di dalam kisah itu, dalam kisah itu. Karena dia buta, dia kaya, tapi dia membutuhkan itu. Maka dia menyuruh kepada budaknya agar budak ini bisa membeli jubahnya Rasulullah. Kemudian orang kaya ini tadi bilang, majikan ini pada budaknya, kalau kamu bisa membeli jubahnya itu, kamu akan saya merdekakan, akan saya bebaskan. Maka setelah terjadi tawar-menawar, ya tentunya dengan harga yang cukup tinggi karena peminatnya juga banyak. Budak itu tadi berapapun akan saya beli. Karena kalau saya bisa membeli jubah itu, maka saya akan dimerdekakan. Setelah terbeli, jubah itu kemudian diberikan kepada majikannya, kepada tuannya. Jubah ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh si majikan itu, kemudian dia bertabaruk mengambil berkah, mengalap berkah. Jubah itu usapkan pada matanya. Dia memohon kepada Allah bifadli Rasulillah, dengan karunia dan keutamaan Rasulullah, ya Allah mudah-mudahan mata saya bisa melihat lagi. Dan qadarullah, menurut hadis itu memang kemudian bisa melihat lagi. Lah, satu peristiwa sedekah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari sedekah ini satu amalan kemudian mencakup banyak manfaatnya. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari sedekah Rasul ini ternyata mampu mengkayakan orang yang meminta itu tadi, memberikan kecukupan kepada orang yang meminta itu tadi. Ini sedekah yang pertama yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Yang kedua, dari sedekahnya Rasul sudah mampu mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, memerdekakan seorang budak itu tadi. Ini dari sedekah Rasulullah. Mencukupkan kekayaan, memberikan kekayaan pada orang miskin, kemudian yang kedua tadi memerdekakan budak, kemudian yang ketiga memberikan kesembuhan kepada orang yang buta. Dan karena orang yang buta itu tadi merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mampu bisa kembali penglihatannya, dia bersyukur, kemudian jubah ini dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dihadiahkan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Rasul kembali kepada Nabi. Ketika saya membaca kisah ini juga, Allahu Akbar, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ternyata ini juga dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah, Yahya Haji Ahmad Dahlan. Masya Allah, saya baca sejarahnya. Begitu hebatnya orang-orang yang memang punya keikhlasan, keterpanggilan hati, keterpanggilan jiwanya. Karena pada waktu itu kan Muhammadiyah butuh dana untuk honor guru-guruan seperti itu. Maka Haji Ahmad Dahlan ingin melelang barang-barangnya untuk menutupi kebutuhan Muhammadiyah pada waktu itu. Dan apakah kemudian barang-barang beliau ini berkurang? Kan tidak, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Barang kembali kepada beliau, dana didapatkan, akhirnya tercukupi kebutuhan organisasi Muhammadiyah. Nah, ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu ini menjadi satu inspirasi untuk kita semuanya. Jadi ketika kita kedatangan tamu, ada orang yang meminta-minta sedekah kepada kita,
Ini tergantung pada panggilan jiwa kita masing-masing. Ada juga ada orang yang meminta-minta, mungkin masih sehat, mungkin gagah, bisa cari rezeki menjadi orang peminta-minta. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Imam Suyuti kalau tidak salah di dalam salah satu kitabnya, bersedekah kepada orang yang sehat, yang mempunyai kekuatan, dia bisa berusaha sebetulnya, tapi dia bersedekah kepada orang seperti itu mendapatkan pahala 10 pahala. Maka kita husnudzon aja pada orang yang meminta-minta, siapapun kita berikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Fathul Bari, haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, telah berkata, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, mereka ini kemudian mendatangi pada Rasulullah, kepada Nabi. Faqala, pemuda itu tadi, seorang laki-laki itu tadi kemudian bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu shadaqatin a'dhamu ajran. Wahai Rasulullah, ayu shadaqatin, sedekah apakah ya Rasulullah yang kita bisa meraih pahala yang besar, yang gede? Kayak kita ini kan, kepingin amalnya sedikit tapi bisa masuk surga. Karena ahli ekonomi semuanya kita ini amalnya sedikit ingin masuk surga. Kepingin sedekahnya sedikit tapi pahalanya yang besar. Ini ada orang laki-laki yang kemudian bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu shadaqatin a'dhamu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang kita bisa memperoleh pahala yang besar, yang agung? Kemudian Rasulullah menjawab, anta shaddaqo wa anta shahihun syahihun. Seseorang akan memperoleh pahala sedekah yang besar ketika dia bersedekah itu shahihun syahihun. Dia dalam keadaan kondisi prima, dalam kondisi sehat, segar bugar. Artinya masih membutuhkan apa yang disedekahkan itu tadi. Masih sehat. Masih sehat, dia masih membutuhkan, tetapi dia masih mau berbagi. Nah inilah sedekah yang oleh Rasulullah dikatakan memperoleh pahala yang agung. Karena ada juga orang yang sedekah ketika menunggu atau barangkali dalam kondisi yang sudah tidak, dia sendiri sudah tidak membutuhkan. Kondisi kondisi sakit, kondisi sudah tua dan lain sebagainya. Tapi ketika dalam kondisi sehat, kenapa diberikan kepada orang lain? Saya sendiri masih membutuhkan dan saya masih, maka pahala yang paling besar sedekahnya ketika dia masih dalam kondisi sehat sekali. Tahsyal faqro wa ta'mulul ghina. Ketika engkau bersedekah, padahal diri kamu itu tahsyal faqro. Kamu sendiri juga takut dalam kondisi takut kemiskinan, takut miskin. Wa ta'mulul ghina, dan engkau berangan-angan berharap menjadi orang yang kaya. Kan seperti itu memang sunatullah itu seperti itu. Jadi terkadang Allah memberikan titipan rezeki kepada kita masih sehat, fit, segar bugar, dalam perhitungan kita barangkali kan ini akan saya simpan untuk masa depan kita.
Tapi menurut Rasulullah justru pada saat itulah, pada saat kamu membutuhkan, itu memperoleh pahala yang besar. Wala tamhil hatta idza balaghatil hulqum. Maka jangan engkau sedekahkan ketika balaghatil hulqum. Dalam kondisi sudah nyawa di tenggorokan, kita sudah tidak bisa memanfaatkan lagi. Sedekah, baru mau sedekah, mau zakat dan lain sebagainya. Fakulta li fulan kada wali fulan kada waqad kana li fulan. Kalau ketika kondisi kita sudah tidak sehat, baru kita katakan ini untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu ada di dalam surat kabar itu ada orang kaya yang sakit keras terkena COVID. Dia berobat kepada dokter dan ketika berobat dia memberikan kartu ATM-nya, dia bilang kepada dokter, manfaatkan, wahai dokter, sembuhkan saya, sehatkan saya kembali. Berapapun biaya yang dibutuhkan, ini ada dana, ini untuk rumah sakit ini dan lain sebagainya. Kalau dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nah ini tadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya, mari kita berhati-hati. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang amalan yang pertama tentang sedekah. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, amaro bima'rufin. Siapapun di antara kita yang bisa mengajak berbuat kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan. Man amaro bima'rufin. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Profesor Zunahar Ilyas LC almarhum di dalam bukunya Kuliah Akhlak, kalau kita baca, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, beliau mendefinisikan ma'ruf itu diambil dari pendapatnya Muhammad Abduh, ma'arofathul aklu wattaba'as salimah. Jadi yang namanya ma'ruf itu apa yang dikenal baik oleh akal sehat dan hati nurani kita. Itu namanya kebajikan, ma'ruf. Kalau kita baca Profesor Dr. Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, beliau mengatakan bahwa al-ma'ruf yang namanya kebaikan itu sama dengan al-khair, sama dengan al-birru. Kalau nasihatul Aisyah kan al-birru manit tako. Kebajikan itu siapapun di antara kita yang bisa bertakwa kepada Allah itu sama. Kemudian al-hasanah itu juga kebajikan. At-thayyibah itu juga kebajikan, kata Profesor. Tapi beliau mengatakan, jadi ma'ruf itu yang menjadikan ukuran sesuatu itu ma'ruf atau mungkar ada dua hal. Yang pertama, sesuatu itu amalan dikatakan ma'ruf baik ketika sesuai dengan syarak, sesuai dengan agama. Kemudian yang kedua, sesuatu amalan itu dikatakan ma'ruf apabila ia sesuai dengan akal sehat atau hati nurani kita itu menyetujui. Karena memang di dalam hadis ada dikatakan bahwa yang namanya kebajikan itu apa yang membuat hati kamu itu menjadi tenang, tentram ketika mengerjakan perbuatan. Tapi yang namanya dosa, ketika kita berbuat itu hati tidak tenang, tidak tentram, wis menutupi dari yang lain. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka monggo kita ya, bagi kita warga Muhammadiyah, orang Islam itu yang namanya ma'ruf itu sudah menjadi ladang kita, keseharian kita, makanan pokok kita lah.
Maka Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis yang ke-237. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna minan nasi nasan mafatihalil khair wa maghaliqal syarr. Wa inna minan nasi nasan mafatihal syarr wa maghaliqal khair. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi wa wailun liman ja'ala ala yadayhi mafatihas syarr ala yadayhi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah kemudian membagi dua kondisi manusia. Ada dua tingkatan manusia, dan monggo kita kembalikan pada kita itu pada posisi yang mana. Inna minan nasi nasan. Sesungguhnya ada sebagian kelompok manusia, termasuk barangkali kita-kita ini. Mafatihal khair wa maghaliqal syarr. Ada orang yang dia menjadikan dirinya mafatihal khair, pembuka-pembuka kebajikan, pengusung-pengusung kebenaran, penegak-penegak syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa maghaliqal syarr. Dia menutup, menjadi pencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji. Ini yang pertama, ada di antara kita yang sebetulnya meskipun itu ditakdirkan oleh Allah, tapi diri kita bisa menjadikan diri kita seperti itu, menjadi mafatih, pembuka-pembuka kebajikan. Jadi setiap diri kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum amar ma'ruf ini menjadi kewajiban jam'iyah, itu sebetulnya setiap pribadi seorang muslim itu punya kewajiban untuk menjadi agen-agen kebajikan. Maka kata Rasulullah, fatuba liman ja'ala ala yadaihi mafatihal khair. Maka sungguh beruntung siapapun yang ia bisa menjadikan dirinya itu sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan berkecil hati. Justru kata Rasulullah, beruntunglah siapapun di antara kita yang bisa menjadi pembuka pintu-pintu kebajikan, mengajak orang lain kepada perbuatan yang baik. Ibu, Bapak, panjenengan, kalau kepingin, kita ajak anak-anak kita ajak saudara-saudara kita ajak tetangga-tetangga kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan itu kata Rasulullah, maka beruntunglah orang yang seperti itu. Tapi di paruh yang lain, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wa inna minan nasi mafatihal khair, mafatihal syarr, wa maghaliqal khair. Tapi juga ada orang yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Ada, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka kita berlindung pada Allah, jangan sampai diri kita, keluarga kita, jamaah kita itu menjadi mafatihas syarr, pembuka-pembuka keburukan, ngajak kok pada keburukan itu. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah seperti itu. Maka wawailun liman ja'ala ala yadaihi mafatihas syarr ala yadaihi. Maka celaka, kata Rasulullah, siapapun dia yang menjadikan dirinya itu pengajak, penegak kepada pembuka-pembuka keburukan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, banyak kita lihat nanti di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat yang ke-32.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu, dan siapakah yang lebih baik ahsan mimman da'a, daripada orang-orang yang mengajak, menyuruh ilallah, menyuruh mengajak kepada orang lain, mengajak kepada orang lain ilallah, bertakwa kepada Allah. Wa amila sholihan, dan dia beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia menyatakan dirinya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, namun satu hal, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nanti bisa kita lihat hadis yang nomor 2942. Rasulullah menginspirasi pada kita, kata Rasulullah, fa wallahi, maka sungguh demi Allah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, la ahdika rajulun wahidun khairum min humrin ni'am. Ini Rasulullah itu sampai bersumpah, fa wallahi, maka bisa bersumpah demi Allah, la ahdika rajulun wahidun, ketika siapapun, ketika engkau, kita ini semuanya bisa memberikan petunjuk hidayah, menunjukkan kepada kebaikan, kebenaran, rajulun wahidun, meskipun itu hanya satu orang, kata Rasulullah, khairul laka min humrin ni'am, lebih baik daripada unta merah. Bapak Ibu, bisa tanya Pak Paryo, unta merah itu yang seperti apa, atau Pak Asrori. Barangkali humrun ni'am, unta merah itu ya memang unta yang harganya paling mahal. Mobil ya pasnya Alphard lah. Kita kepingin ya, monggolah kita jadikan diri kita. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, islahin bainan nas. Siapapun di antara kita yang bisa mengadakan berdamai di antara manusia. Karena memang sudah menjadi sunatullah, kalau kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis 2507, Rasulullah bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Ini dasar Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini sudah menjadi sunatullah. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas. Seorang mukmin yang dia sanggup bisa, alladzi yukhalitun nas, yang dia mampu bisa bergaul, berjamaah dengan orang banyak. Wa yasbiru ala ma adahum, ketika ia bergaul, hidup, bermuasyarah, bermasyarakat, bertetangga, berumah tangga, dia bisa wa yasbiru ala ma adahum, dia bisa bersabar atas apa yang nanti menimpa pada dirinya. Khairun, maka orang mukmin itu tadi lebih baik minal ladzina la yukhalitun nas, daripada orang-orang mukmin yang menutup dirinya, tidak mau bergaul. Yukhalitun nas wala yasbiru ala adahum, karena dia takut tidak bisa bersabar terhadap apa nanti efek daripada hidup bermasyarakat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yukhalitun nas itu ditahsis di dalam hadis itu ay yusakinihim wa yuqimu fihim. Yang hanya yukhalitun nas itu yusakinihim wa yuqim, tinggal bersama mereka dan berdomisili di tengah mereka. Maka bagi kita seorang mukmin hidup dimanapun, kita harusnya bisa menempatkan diri. Bisa menempatkan diri. Hidup bermasyarakat.
Di dalam Jawa itu kan keli ning ojo, ngeli ning ojo keli, kan begitu. Bisa bermuasyarah dengan baik. Artinya jati diri kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin dimanapun tetap ada. Maka begitulah sifat-sifat orang-orang kita, orang-orang Muhammadiyah, mudah-mudahan seperti itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahkan Rasulullah mengingatkan, ala ukhbirukum bi afdoli min darajatis syiyam. Ala ukhbirukum, kaum muslimin, sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, maukah kamu aku tunjukkan kepada satu amalan yang pahalanya, yang amalan itu ketika kita mampu mengerjakan lebih afdol, lebih utama derajatnya daripada min darajatis syiyam as-shalah was-shadaqah. Lebih utama daripada derajatnya orang-orang yang berpuasa, lebih utama derajatnya daripada orang-orang yang sholat, lebih utama daripada derajatnya orang-orang yang bersedekah. Qalu, kemudian para sahabat ini menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, amalan apa itu ya Rasulullah yang bisa melampaui derajatnya orang-orang yang sholat, yang puasa, yang sedekah? Maka Rasul bersabda, islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan baik antar sesama. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu kita hidup bersama, berorganisasi, kita sudah paham. Ada orang yang mendukung, yang mensupport, ada orang yang tidak mendukung, tidak mensupport, menjegal dan lain sebagainya di dalam sebuah jamaah. Hidup bermasyarakat juga seperti itu. Jangankan hidup bermasyarakat, berkeluarga pun juga seperti itu. Kadang suami istri, anak kurang saling menyupport. Maka ketika kita bisa membuat itu semuanya menjadi lebih baik, itulah perbuatan yang terbaik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah 3 hal amalan-amalan kebajikan, di samping begitu banyak amalan kebaikan yang lain yang Allah, yang Rasulullah tuntunkan, ajarkan kepada kita. Monggo yang 3 hal ini, 3 amalan ini, kalau kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, itu insya Allah menjadi amalan kita. Seperti tadi ketika kita mulai kan kita berdoa, kita memohon wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mudah-mudahan amalan kita yang kita laksanakan ini mutaqabbalan, sesuai dengan tuntunan syar'i, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pengurus dari Masjid Al-Arqam. Barangkali apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pagi hari ini, tentu banyak kekurangan dan kekhilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.